Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudariku dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, berkah selamat intinya mah kalau kata orang tua dulu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa menyertai Nabi Allah, karena telah diberikan nikmat kepadanya sungguh luar biasa, dan semoga nikmat Allah terus sampai kepada kita dari Nabi ke umat Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga keberkahan keselamatan dunia akhirat kita gapai bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya mempunyai satu penyampaian, satu pesan yang selama ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari dimanapun berada. Mari kita bersama-sama menghindari suatu hal yang negatif yang dianggap kurang baik di hadapan manusia. Marilah kita bersama-sama lebih baik berusaha fokus, fokus untuk berusaha walaupun untung sedikit, tetapi di situ besar nilai ibadahnya. Dan pesan saya paling utama, jangan pernah berjualan apapun itu mengambil untung besar, karena dari setiap gerakan dan apa yang kita niatkan, kita lakukan, tentu Allah mencatatnya. Malaikat pencatat itu ada, mencatat kebaikan. Yang niat kita adalah ibadah, berbagi agar sesama kita saling merasakan, walaupun itu sedikit untung bagi kita. Yang intinya adalah untung walaupun sedikit. Alhamdulillah, dengan niat itu insya Allah akan memberikan lancar dalam bisnis kita, dan dari yang sedikit itu sehingga kita menjadi diri yang selalu introspeksi, menjadi diri yang selalu bersyukur dengan keadaan. Karena modal utama bagi kita kemanapun kita pergi dan akan kembali itu adalah keselamatan yang kita cari, keselamatan dunia akhirat. Untuk apa untung besar tapi keselamatan tidak kita miliki? Artinya kita mempunyai asuransi penuh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan setiap kesibukan kita adalah ibadah kepadanya. Dan satu pesan lagi yang perlu saya sampaikan, sesibuk apapun diri kita, dimanapun berada, dalam keadaan bagaimanapun kita, ingat, kalau bisa sebelum azan tiba itu setengah jam sudah bersih-bersih. Arti sudah bersih-bersih karena apa? Terkadang niat hati kita selalu dialihkan ke hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah daripada mengingat Allah. Walaupun kita berpakaian bersih, tapi jiwa kita selalu diiming-imingi oleh suatu janji setan, dengan nafsu yang setan membuat kita itu lebih condong kepadanya. Makanya kata Allah, janganlah kamu terpengaruh, hai orang-orang yang beriman, terhadap godaan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa demikian? Karena jelas kezaliman setan itu tujuannya dengan janji-janji yang indah, dengan suatu pandangan hayalan yang indah, angan-angan kosong yang mungkin menurut kita adalah menguntungkan besar, tapi sesungguhnya adalah kerugian bagi kita, karena dia, setan dan para pengikutnya akan membisikin kita selalu, Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dua, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau bangsa jin, mungkin kita nggak bisa melihat, tetapi ada bisikan, angan-angan kosong, menghayal, ngelamun dan lain sebagainya. Kalau manusia mungkin bisa kita tolak, tapi nggak tahu juga dah, yang pada artinya marilah kita bersama-sama berlindung kepada Allah dari dua makhluk yang
berusaha menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ingat, kalau Allah mengajak kita ke surga, surga adanya di langit ketujuh, tingkatan tertinggi paling atas. Sedangkan mereka, dua makhluk Allah yang tersesat ini, mengajak kita masuk ke dalam jurang neraka. Maka berhati-hatilah kita. Artinya sesibuk apapun, dimanapun kita berada, sekotor apapun, terutama hati kita. Kalau pakaian, saya bilang tadi, setengah jam sebelum datang waktu sholat atau belum azan, itu bersih-bersih kita. Ya, marilah kita utamakan Allah. Kalau kita sudah mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan bagi kita. Artinya kalau kita memperhatikan Allah, Allah memperhatikan kita. Di sini artinya ada hablum minanas, hubungan kita sesama manusia. Lalu selanjutnya mari kita bersama-sama hablum minallah, ya. Hablum minanas, hablum minallah. Ya. Kita berhubungan sesama manusia yang baik-baik, berpesan dengan kebaikan, dengan kesabaran. Karena wal asri, sesungguhnya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya dengan masa manusia selalu rugi, dalam kerugian. Padahal lagi mencari keuntungan nih, sibuk demi masa, demi waktu dia cari terus target, tetapi ternyata harta yang sudah ditumpuk banyak, ya, dipergunakannya untuk apa? Untuk operasi badannya, ya, untuk berobat dirinya, untuk berobat keluarganya. Nauzubillah min zalim. Ya, kita meminta kepada Allah dengan cukup aja. Ya Allah, cukupkan hidup hamba. Udah, kalau udah cukup, beda. Ketika kita minta cukup, tetapi cukup dari Allah itu beda. Kita bilang nggak cukup, tapi kata Allah cukup. Sok contoh, kita makan yang cukup, minum yang cukup. Kalau lebih, pasti keluar lagi, kan begitu. Contohnya kalau sudah cukup, begitupun dan lain sebagainya, semua itu ada takaran cukupnya. Kalau enggak ada, pasti mubazir, pasti bahaya. Ya. Itulah perputaran rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Mari intinya kita bersama-sama bersyukur selalu kepada Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Tanda syukur kita sebagai hamba, sebagai manusia, makhluk Allah yang akan kembali kepadanya, adalah dengan selalu mensyukuri dan dengan selalu mensyukuri, ya, ketika telinga ini, hati ini dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini telinga masih sehat, alhamdulillah ya Allah, masih bisa mendengar azan. Ayo kita berangkat. Jangan seperti orang yang di sana, ya, sudah punya jabatan tetapi sok-sok ngatur hal-hal yang tidak ada, maksudnya haknya, bukan hak dia mengatur, ya. Seperti azan dari dulu sudah ada, ya kan, azan dari dulu sudah berkumandang. Kenapa pas masa jabatan dia kok dia berani ngatur-ngatur? Ya, insya Allah semua jabatan akan hilang, akan habis masanya, usia kita juga akan kembali. Janganlah kita menjadi manusia yang tinggi diri, tinggi hati. Jangan sombong, ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, yang selalu taat kepadanya. Ingat, kalau kita sudah cinta sama Allah, ikuti perintahnya, ikuti apa yang diberikan kepada Nabi kita. Yang jelas semuanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Artinya sholat kita jaga, kita bersedekah karena syukur dengan nikmat yang Allah berikan, rezeki yang banyak kepada kita bersedekah, kita berbagi kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain daripada kebaikan yang lebih baik, ya. Kata Allah apa? Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, barang siapa yang Allah maklumkan, jelas, ya, Allah memaklumi kita sebagai manusia yang selalu kekurangan, tetapi siapa yang bersyukur, maka kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Kalau kita bersyukur, Allah nambah.
ya Allah tambah rasa nikmatnya Allah tambah. Kalau Allah yang sudah tambah, kalau Allah bilang 1, kita bilang 1 juta atau 1 miliar, itu hitungannya ya, jadi berlipat. Begitupun dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu jelas, 1 kebaikan Allah ganti dengan 700 kebaikan. Coba dibaca terjemahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mari kita bersama-sama selalu memberikan kebaikan sekecil apapun, karena Allah Maha teliti. Allah Maha teliti dalam memperhitungkan kepada hamba-hambanya, memperhitungkan sesuatu yang sudah keluar dari hamba. Sebetulnya kita membelanjakan, kita bersedekah, kita infakkan harta kita di jalan Allah, itu bukan untuk Allah, tetapi untuk mengembangkan, untuk memberkahkan, untuk melipat gandakan kekayaan. Kalau kita yakin, tapi yakinlah Allah selalu menepati janji. Insyaallah, mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, warahmah, wal jannah. Amin. Dan juga semoga Allah mengampuni segala semua dosa-dosa dan kesalahan kita, memperbaiki kehidupan kita, dan melancarkan rezeki kita, menyelamatkan kita yang paling utama, menyelamatkan kita dan keluarga serta keturunan kita selamat dari dunia ini yang sifatnya sementara, sehingga kita selamat di akhirat yang sifatnya akhirat adalah abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, ingat, jangan pernah lupa sholat, selalu utamakan Allah, membaca Al-Quran, dan berbagi, bersyukur ya. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Saya Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.